Yap, iPhone yang satu ini masih jadi salah satu iPhone yang paling banyak dicari meskipun sudah dirilis sejak tahun 2019. Dan kira-kira apakah iPhone yang satu ini masih layak untuk kalian beli di tahun 2024? Dan yap, kenalin ini dia iPhone 11. Nah, buat kaum pemuja Apple, memiliki sebuah iPhone itu tuh masih sangat dianggap ya sebuah hal yang bergengsi atau buat pekerjaan dan butuh dukungan software dan juga instastory buat sosmed yang jernih. Namun, apakah iPhone 11 ini masih cukup layak untuk kalian gunakan dan kalian beli di tahun 2024 dan untuk pemakaian ke depannya? Karena untuk dari segi harganya sendiri, iPhone 11 ini untuk yang secondnya udah dijual di harga 3-5 jutaan aja cuy. Cuma di sini gue menyarankan ya buat kalian untuk beli yang baru aja untuk iPhone yang satu ini. Karena kalau kalian beli iPhone second X Inter gitu, ada nih beberapa risiko yang harus kalian tanggung nantinya. Namun kalau kalian nih bisa dapat yang garansi XI Box yang resmi Indonesia, ya mungkin itu jauh lebih worth it ya cuy. Dan juga mungkin kalian tahu siapa pengguna sebelumnya. Jadi kalian tahu nih orang ini makainya gimana, histori pemakaiannya kayak gimana dan segala macam. Jadi itu tuh lebih terjaga kualitasnya. Nah, sedangkan untuk unit barunya sendiri, iPhone 11 ini sudah dijual di range harga 6 jutaan aja cuy. Namun mungkin nih beberapa dari kalian sedikit mempertimbangkan karena di harga segitu udah bisa nih dapat iPhone 12 tapi secondnya. Jadi kalian bisa nih mikir-mikir dulu aja karena kalau beli iPhone bekas pasti ada resikonya. Tapi kalau iPhone baru ya tentunya performanya jauh lebih terjaga, kualitasnya tentunya. Dan yap, di sektor desain juga ini masih cukup mirip ya dengan iPhone yang di atasnya. Meskipun ini iPhone terakhir yang masih pakai body yang curve design gitu, tapi bagian depannya itu masih sangat mirip dengan iPhone terbaru sekarang di base modelnya. Meskipun enggak untuk varian Pro modelnya cuy, karena tentunya itu sudah beda karena dia udah pakai yang namanya Dynamic Island. Nah, untuk kameranya juga salah satu alasan ya beberapa orang untuk memilih iPhone ini. Karena untuk iPhone 11 ini sudah dipersenjatai dengan 12 megapiksel untuk kamera utamanya dan juga ultrawide-nya. Begitupun dengan kamera depannya. Namun hal yang paling gua suka dari si iPhone 11 ini adalah dari sektor videonya cuy. Dimana untuk iPhone 11 ini sudah support ya 4K 60 fps serta dilengkapi dengan fitur Electronic Image Stabilization. Dimana bisa nih membuat video kalian jauh lebih stabil dan mengurangi shake pada saat kalian melakukan pengambilan video cuy. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang suka mungkin buat konten seperti Instagram, TikTok, hingga YouTube. Menurut gua iPhone ini tuh pilihan yang sangat tepat cuy. Nah, kemudian kita lanjut untuk dari segi chipsetnya sendiri. Untuk iPhone 11 ini sudah menggunakan chipset A13 Bionic. Jadi ini tuh masih dapat software update ya sampai iOS 18 nantinya dan bahkan iOS 19 nantinya. Karena kalau dilihat dari stok barunya sendiri ini tuh masih sangat melimpah ya, dan buat gua pribadi juga sangat yakin akan dapat nih iOS 19 nantinya untuk si iPhone 11 ini. Karena kita tahu lah untuk iPhone sendiri nggak bakal pelit sih kalau misalkan buat ngasih dukungan software update ke HP-HP mereka cuy. Nah, berbicara mengenai prosesor yang digunakan tadi, meskipun sudah 4 tahun lebih prosesornya, tapi masih cukup gahar nih untuk pemakaian harian, bahkan untuk gaming-gaming juga. Jadi buat scroll-scroll sosial media kayak Instagram, TikTok, dan YouTube juga aman banget ya, dan pastinya nggak ada kendala. Dan ini mah bisa gampang banget dilibas sama si iPhone 11 ini. Jadi santai aja lah kalau pertimbangannya kayak gini. Dan buat untuk sektor gaming sendiri juga, ya udah kalian gak perlu raguin lagi ya, untuk Mobile Legend kalian bisa dapat ini di settingan ultra dan juga grafis ultra. Jadi tenang aja cuy. Begitupun untuk PUBG Mobile kalian gak perlu khawatir lagi karena grafisnya udah bisa di HDR dan dapetin refresh rate ekstrim. Jadi kalian bisa nih dapat 60 fps. Jadi ini oke banget sih menurut gua. Jadi buat kaum mendam-mending kayaknya ini gak salah ya, dan cukup lumayan normal cuy. Nah, untuk Genshin Impact sendiri untuk si iPhone 11 ini awalnya ada di grafis tinggi ya. Jadi kalian gak usah khawatir kita pakai mode 60 fps, jadi cukup lancar aja. Jadi di sini kita perlu tahu bahwa iPhone emang gak salah lah ya kalau misalkan bikin chipset. Meskipun sudah 4 tahun lebih ya, ini tuh masih ngebut-ngebut aja. Tinggal kalian bisa dapat unit yang bagus apa enggak kalau kalian beli second. Tapi kalau bisa ya beli yang baru aja cuy. Namun aku saranin di sini ya, kalau kalian mau pakai HP ini buat main game ya tetap sediain ya adaptor tambahan atau cooler tambahan cuy, agar suhu HP ini akan tetap stabil meski kalian pakai buat main game. Dan kemudian kita lanjut untuk dari segi baterainya sendiri, ini bakalan bergantung ya sama kalian. Apa kalian tuh mau ambil unit baru atau unit second? Kalau unit barunya tentunya akan lebih awet, karena kalau yang second kita rada gak tahu ya apakah baterainya itu suntikan apa enggak.
Dan untuk dari segi layarnya sendiri untuk si iPhone 11 ini masih ramai ya di tangan, dan penggunaan satu tangan itu tuh masih enak banget. Dan ini pun merupakan salah satu alternatif ya buat kalian yang pengen HP-HP yang gak terlalu besar tapi masih 6 inchian gitu ya. iPhone 11 ini bisa jadi pilihan kalian. Nah, untuk jenis panelnya sendiri iPhone 11 ini masih pakai IPS ya, jadi belum AMOLED kayak beberapa HP Android di kelasnya. Terus juga dia masih mentok di 60 Hz. Dan ya kalau kalian lihat di HP Android 1-2 jutaan itu bahkan udah ada yang bisa ngasih 90 Hz dan juga layarnya AMOLED. Tapi yang nggak tahu ya kenapa rasanya sih enak aja pakai iPhone ini meskipun IPS-nya itu cuman 60 Hz saja. Nah, kemudian kita lanjut untuk konektivitas jaringan internetnya juga. Untuk si iPhone 11 ini masih 4G ya dan belum support 5G. Jadi buat kalian yang memutusin buat ambil ini ya, kalian harus terima nih konsekuensinya. Bahkan di HP 1 jutaan sekarang udah ada yang 5G. Cuman emang sekarang kita tahu lah nggak semua 5G itu merata di Indonesia. Cuman ada di beberapa titik kota besar aja di Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian merasa kayaknya 5G itu masih lama deh, kayaknya gua pakai HP ini beberapa tahun lagi 5G baru merata atau masuk ke daerah kalian. Jadi ya buat kalian mungkin 5G masih oke-oke aja. Dan kemudian kita masuk aja ke kesimpulannya. Kalau kalian nih mengharuskan iPhone 11 ini untuk jadi daily driver kalian ataupun untuk mendukung pekerjaan kalian, iPhone 11 ini bisa jadi alternatif paling worth it untuk kalian miliki di tahun 2024. Dengan beberapa catatannya, jaringannya itu masih 4G, kemudian layarnya masih IPS dan juga masih 60 Hz. Dan kameranya saat malam hari ya cukup aja. Dan apakah iPhone 11 ini saya rekomendasikan? Ya, kalau kalian bisa dapat unit yang bagus iPhone 11, ini tuh masih worth it banget. Cuman kalau kalian pengennya second aja, saran gue nih ya, cari iPhone yang memang benar-benar kalian bisa diperiksa secara langsung. Atau perlu kalian bisa nih panggil teman kalian yang memang ngerti soal iPhone. Dan intinya jangan malu untuk bertanya kalau kalian cari yang unit secondnya. Tapi kalau kalian nggak mau ambil risiko, ya mending beli aja iPhone 11 yang barunya. Kalau kalian emang ngerasa iPhone-nya bakal dipakai buat jangka panjang. Karena nggak ada risiko nih, dan juga masih ke cover dengan garansi cuy. Gimana menurut kalian? Always kreatif.